Saudara-saudara, terhadap maraknya fenomena kekerasan dan intoleransi belakangan ini, ada gugatan yang harus serius kita jawab, yakni mengapakah agama yang menawarkan kehidupan harmonis dan damai, pada kenyataannya justru memicu ujaran kebencian, aksi-aksi kekerasan, dan intoleran. Salah satu problem dalam kehidupan beragama adalah bagaimana membaca teks kitab suci dan tradisi. Ada dua kecenderungan umat dalam membaca teks kitab suci maupun tradisi agama. Pendekatan tekstual di ujung yang satu dan pendekatan kontekstual di ujung yang lain. Penyakit pendekatan tekstual adalah selalu mengabaikan konteks, baik konteks saat teks itu ditulis atau diturunkan dan konteks nyata pengalaman kekinian. Pendekatan semacam ini bisa dipastikan akan jatuh pada fundamentalisme. Dalam kondisi seperti ini, tidak akan pernah bisa terbangun dialog, sebab seseorang yang fundamentalis seperti itu akan selalu memonopoli kebenaran dan mengedepankan tafsir tunggalnya. Segala sesuatu yang berada di luar kebenaran yang dia yakini pasti dinegasikan, bahkan diperangi dan seolah sah untuk dimusnahkan. Kenapa? Karena baginya tidak ada ruang antara the city of God dengan the city of world. Berkebalikan dengan itu adalah pendekatan yang mendewakan konteks, yang bisa menjadikan seseorang menjadi sangat liberal. Ganti mencari pesan teks untuk konteks kekinian, malah memaksakan pikirannya dengan legitimasi teks. Yang terjadi adalah eisegese dan bukan eksegese. Itulah pendekatan kontekstual. Kedua pendekatan di atas, tekstual maupun kontekstual, sangat problematis dan olehnya dibutuhkan sebuah pendekatan yang berupaya menjembatani antara pendekatan tekstual dan kontekstual itu secara seimbang. Upaya mensinergikan keduanya secara proporsional, saya kira bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, sekaligus membuka kemungkinan untuk dialog dan perjumpaan. Dialog yang saya maksudkan bukan sebagai sebuah perdebatan, apalagi sebagai entry point untuk proselitisme, tetapi sebuah dialog dan perjumpaan yang memungkinkan kedua belah pihak bisa bertumbuh imannya lewat sebuah proses interpenetrasi. Pendekatan moderat seperti ini, selain menciptakan ruang nyaman bagi perjumpaan dan dialog antar dua umat yang berbeda iman, sesungguhnya juga membuka ruang dialog secara internal dalam lingkungan umat itu sendiri. Karena tidak dapat dipungkiri, dalam setiap agama pun bisa muncul ragam penafsiran atas teks kitab suci yang sama, yang melahirkan mazhab atau denominasi yang berbeda-beda. Saya memahami agama apapun bisa tampil dengan banyak wajah, dan secara internal juga bisa terjadi gesekan akibat pertarungan pendekatan teks kitab suci yang beragam. Sebagai sebuah agama yang datang dari Tuhan, pastilah agama itu sempurna dan satu adanya. Namun oleh karena keterbatasan yang ada dalam diri umat, maka bisa jadi umat yang membaca teks itu terjebak pada posisi yang ekstrim dalam pendekatannya. Dan dari sinilah lahir keragaman wajah yang saya sebut tadi. Keragaman itu bisa ekstrim kanan yang sangat tekstual fundamentalis dan bisa ekstrim kiri yang sangat kontekstual dan liberal. Pendekatan moderat sebagaimana saya sebutkan tadi akan melahirkan sikap moderasi beragama, atau bisa juga disebut ekstrim tengah. Beberapa hal bisa dijadikan sebagai rujukan atau tolok ukur untuk moderasi beragama ini, antara lain. Pertama, moderasi beragama itu harus bertumpu pada nilai-nilai universal. Semua agama pada dasarnya mengajak kita untuk menghormati, menghargai, dan melindungi kehidupan. Maka nilai-nilai kehidupan seperti kemanusiaan, keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan yang lain-lain harus dikedepankan. Dan ini menjadi tolok ukur dari semua dialog dan perjumpaan. Maka kalau ada hasil penafsiran atas teks kitab suci atau ajaran dan tradisi agama yang berlawanan dengan nilai-nilai universal tersebut, haruslah berupaya dieliminir sama sekali dalam ruang-ruang perjumpaan. Kedua, moderasi beragama juga mestinya bertumpu pada kesepakatan bersama di tengah keragaman dan kemajemukan masyarakat.
Kemajemukan adalah fitrah kita sebagai manusia. Saya terkadang-kadang bertanya, mengapa sih kita sangat beragam? Saya memahami keragaman ini ada karena setiap insan itu memiliki kekurangan dan kelemahan tertentu. Dan keragaman itu ada justru agar kita bisa saling mengisi satu sama lain menuju kesempurnaan. Maka mestinya tidak usah berpikir ke arah keseragaman, tetapi bagaimana menghidupi keragaman itu dengan penuh kearifan. Dan salah satu kearifan itu adalah saling belajar mengetahui dan mengenal satu sama lain. Melalui keragaman itulah kita berharap terjadi dialektika internal dan eksternal. Dan dengan itu kita bisa masuk dalam kesepakatan bersama di tengah kemajemukan yang ada. Apakah itu mungkin? Oh, sangat mungkin. Asal kita mau mengurai dan meninjau ulang warisan cara beragama kita selama ini. Antara lain misalnya materi pendidikan agama kita yang eksklusif dan doktrinal harus dirubah ke materi yang lebih inklusif dan etikal. Pendidikan sedemikian akan mengajak kita menjalani kehidupan ini lebih substansial ketimbang dogmatis dan formalistik. Dan satu lagi, semua umat hendaknya waspada untuk tidak mau dijebak pada upaya instrumentalisasi dan politisasi agama serta komoditisasi agama oleh persekongkolan entah oleh tokoh agama, para politisi, atau para pebisnis. Kalau kedua hal itu, pembenahan kurikulum pendidikan dan kewaspadaan pada instrumentalisasi agama bisa kita kerjakan bersama, maka kehidupan yang damai dan harmonis, semoga Tuhan berkenan, akan segera terwujud. Olehnya saudara, mari kita mengembangkan moderasi beragama.